Ya, yang pertama kita mencoba untuk menempatkan ini dalam sudut pandang keislaman dulu ya. Iya, Karena yang kita bahas itu dan nanti akan luas sekali spektrumnya. Islam sebagai pedoman kehidupan akan menjangkau banyak bahasan yang sekiranya diharapkan melahirkan maslahat bagi kehidupan manusia umumnya, ya terkhusus bagi insan-insan beriman yang berkehidupan. Baik, yang pertama, Islam tentu mengapresiasi, mendukung, dan memberikan pedoman, bimbingan pada setiap kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam berkehidupan. Ya, beriringan dengan nafas kehidupan yang dialami oleh setiap insan, didapatkan setiap kemajuan di setiap era, setiap masa, tentu itu disambut positif oleh Islam, diapresiasi, baik aspek kemajuan pengetahuan di bidang digital misalnya seperti saat ini, atau boleh jadi di bidang arsitektur, seni, dan lain sebagainya. Sepanjang itu semua melahirkan kemaslahatan dalam interaksi sosial kehidupan manusia secara luas, berkeadilan dan berkemajuan. Nah, dalam rangka itu pula Islam kemudian menghadirkan 5 dasar pokok, ya, yang dengan itu syariat diturunkan, pedoman kemudian dihadirkan demi mendukung 5 pokok ini dalam berkehidupan, dan ini menjadi bagian penting yang melekat pada manusia. Bisa berjalan fungsi kehidupan dengan baik, interaksi sosial dengan baik, satu dengan yang lainnya, dan menghasilkan nilai-nilai keadilan yang mendatangkan harmoni serta bersifat berkemajuan jika 5 hal ini terjaga dengan baik. Ya, ini yang disebut dengan maqasid syariah. Ya, tujuan pokok syariat, tuntunan dalam beragama itu dihadirkan. Yang pertama itu disebut dengan hifdzun nafsi, ya, menjaga jiwa. Jadi jangan sampai ada kemajuan-kemajuan teknologi misalnya, atau kemajuan di bidang militer, arsitektur, seni, dan yang lainnya, itu bisa mengancam dan membahayakan kepada jiwa. Maka di situ kemudian Islam memberikan tuntunan-tuntunan berkehidupan, ya, memberikan pedoman. Jangan sampai ada aktivitas kegiatan yang membahayakan bagi jiwa. Maka muncul turunan hukum. Ya, diwajibkan seperti ini, diharamkan bertindak seperti ini dan sebagainya. Ya, itu rahasianya, ya, hikmahnya, filosofinya. Kenapa diantaranya ada hukum-hukum wajib, hukum-hukum haram. Ada yang ditujukan untuk menjaga keutuhan jiwa itu supaya tidak dalam kondisi yang terancam. Bahaya, ya. Karena itu nanti Islam misalnya memberikan pandangan tentang terorisme, ya, tentang misalnya radikalisme dan sebagainya. Jadi sangat kontradiktif dan salah persepsi jika ada yang mengaitkan Islam misalnya dengan isu-isu teror dan sebagainya, karena Islam sendiri menghadirkan solusi, ya, yang menghentikan aksi-aksi teror dalam berkehidupan yang mengancam jiwa. Satu. Yang kedua, ada yang disebut dengan hifdzul mali. Ya, tujuan syariat, pedoman beragama itu diturunkan membimbing manusia untuk menjaga harta, supaya harta itu tetap terjaga dengan baik, kan? Kemudian juga dapat dipastikan hak dan kewajiban terpenuhi, mendukung nilai-nilai kehidupan, tatanan sosial dan keseimbangan, sehingga tidak ada yang dirugikan satu pihak manapun dalam kehidupan manusia. Karena itu nanti ada hukum-hukum turunan seperti yang saya sampaikan tadi. Misal untuk menjaga keseimbangan dalam tatanan sosial kehidupan, nanti ada kewajiban berzakat, sehingga kekayaan tidak dimonopoli oleh satu golongan atau unsur saja, dan mensubsidi golongan-golongan lain disebut dengan kaum du'afa agar terstimulus untuk bisa menciptakan keseimbangan, naik kemudian derajat sosialnya, ya, dan ada nanti harmoni dalam kehidupan. Kemudian ada hukum-hukum yang diharamkan, mengharamkan pencurian dalam berbagai bentuknya, baik korupsi misalnya ataupun juga penipuan, ya. Istilahnya bisa macam-macam, tapi spiritnya ke sana. Ya, untuk menjaga harta. Jangan sampai nanti ada satu kegiatan yang terlihat bagus dari kemajuan-kemajuan tertentu, tapi ternyata di balik itu, nah, ada hal-hal yang berbahaya, ya kan? Dari unsur hifdzul mali, penjagaan terhadap harta seseorang. Bisa jadi ada unsur penipuan, ada unsur monopoli, ada unsur manipulatif misalnya. Hal-hal yang sekiranya bisa merugikan, ya, manusia dalam berkehidupan. Tidak hanya dalam berkeyakinan, tapi dalam berkehidupan dalam skala yang lebih luas. Ya. Baik, kemudian yang ketiga
ada hifdzun nasali, menjaga garis keturunan. Ya, supaya dipastikan dengan itu kehormatan manusia tetap terjaga. Kemudian garis-garis kekerabatan itu tetap terlestarikan dengan baik. Sehingga unsur-unsur kekerabatan, unsur silaturahim dalam bahasa kita kekinian, saling mengenal, persaudaraan itu bisa kuat terjaga. Karena itu turun larangan misalnya tentang zina. Ada misalnya tuntunan tentang pernikahan. Ada tuntunan tentang lebih dalam lagi hartanya ada warisan. Ya, ada tuntunan silaturahim. Itu demi menjaga keterikatan hubungan persaudaraan yang dengan itu kemudian bisa menguatkan tatanan kehidupan. Nah, yang keempat nanti ada yang disebut dengan, ini sangat menarik juga nih. Ya, setelah hifdzun nafsi menjaga jiwa, kemudian hifdzul mali menjaga harta, hifdzun nasli menjaga keturunan, hifdzul akli. Oh, Masya Allah. Ya, menjaga kemampuan berpikir. Nah, sehingga apa yang kita pikirkan itu tidak keliru, tidak rusak, tertutur, teratur. Karena kan apa yang dikerjakan oleh tubuh ini berdasar instruksi dari pikiran. Ya kan? Pikiran kita berpikir apa, keluar tindakan kan? Iya. Kalau pikiran kita baik, ekspresinya baik keluar. Pikiran kita kurang baik, keluar ekspresi yang tidak baik. Sedangkan pikiran sumbernya dari unsur hati kan? Maka seperti hati yang dijaga, pikiran pun harus dijaga. Pikiran dijaganya lewat apa? Itu yang skema disebut dengan hifdzul aqli. Maka ada larangan-larangan, tidak boleh mengonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman tertentu yang bisa merusak fungsi akal. Karena itu diharamkan dalam Islam mirasantika misalnya, minuman keras dan narkotika ya, dan turunan-turunannya, karena bisa merusak akal. Dan puncaknya penjagaan terhadap hati, karena hati itu sumber segalanya. Kan, yang menggerakkan pikiran, seperti tadi saya uraikan, yang menggerakkan anggota tubuh kita, memberikan kemudian bimbingan, instruksi berkehidupan yang memberikan dampak-dampak besar bagi kehidupan abadi kelak ini. Ya, itu dari suasana hati itu, dari suasana kolbu. Dan menjaga kolbu itu pedoman tertinggi. Itulah kemudian fungsi agama diturunkan untuk hifdzuddin. Menjaga agama itu, karena agama sejatinya itu menu bagi hati. Seperti ilmu menu bagi akal pikiran, nutrisi karbohidrat protein makanan menu bagi fisik. Nah, agama din itu menu bagi hati. Hati itu butuh nutrisinya juga. Kalau nggak diberi makanan, nah itu bisa lemah. Kalau orang lemah hatinya, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Ya kan? Orang sakit gigi bisa diobati, sakit hati bagaimana mengobatinya? Nggak ada klinik-klinik untuk sakit hati, gitu ya. Iri hati, dengki, dendam, ria dan sebagainya. Itu obatnya mesti dari pedoman beragama yang benar. Nah, saya ingin tunjukkan mengapa kita memulai dari uraian ini tentang fungsi-fungsi atau pokok-pokok ajaran dalam syariat Islam untuk memberikan sebuah citra awal peran agama, peran Islam terhadap kehidupan itu seperti apa, ya, sehingga orang menyadari kalau sedikit-sedikit tinjauan Islam, tinjauan agama bagaimana, dia paham bahwa agama datang itu untuk memberikan perlindungan. Perlindungan itu ya. Menghadirkan komprehensif lagi kemaslahatan. tadi lima hal tadi. Betul, dia tidak menolak kemajuan-kemajuan zaman, justru mengakomodir, mengapresiasi segala kemajuan yang didapatkan. Ya, baik tadi di teknologi misalnya, digital, arsitektur, seni dan sebagainya. Tapi jangan sampai semua kemajuan yang dicapai itu justru merusak tatanan kehidupan. Mereduksi unsur-unsur keadilan, menghadirkan kesengsaraan dalam kehidupan. Disitulah kemudian datang agama memberikan perlindungan, arahan-arahan, sehingga kemajuan-kemajuan yang dihasilkan itu didampingi oleh pedoman beragama dan terarah kepada maslahat kehidupan yang benar. Konteks pembicaraan tentang cryptocurrency dan segala turunan-turunan yang ada di blockchain itu, baik NFT, non-fungible token gitu kan, kemudian juga Bitcoin dan yang lainnya, itu masuk nanti pendampingannya di tujuan pokok syariat tadi yang kedua, hifdzul mal yang tadi saya sebutkan dalam konteks menjaga harta. Karena semua bab ini itu kan ada dalam pembahasan muamalah maliyah, interaksi yang melibatkan unsur harta di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana Islam memberikan perlindungan terhadap transaksi dan interaksi harta ini dalam konteks muamalah, ya, interaksi kehidupan manusia satu dengan yang lainnya. Maka ada nanti pandangan-pandangan dasar, konsep-konsep dasar yang dengan ini, dasar-dasar ini semua orang sepakat, secara logika diterima juga.
ya kan? Dan secara praktikalnya akan bermanfaat dan dibutuhkan oleh siapapun, apalagi insan beriman yang memang sejatinya harus menaati ini semua.